Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuwandira Siregar dengan NPM 18051600015. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Dan saya akan menjawab pertanyaan bagian yang nomor 1, yaitu pertanyaannya tentang apa saja pokok pembahasan pada pengadaan SDM, dan selanjutnya mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit. Jawaban dari apa saja pokok bahasan pada pengadaan SDM yaitu proses di mana penarikan, seleksi, dan penempatan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu mengapa masalah pengadaan karyawan sangat sulit dan juga rumit, yaitu diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Itu proses perusahaan yang membuat karena perusahaan ingin menghasilkan ataupun mempunyai karyawan yang berkompeten dan juga berkualitas, serta ditetapkan karyawannya tersebut sesuai dengan keahliannya masing-masing. Makanya perusahaan membuat proses yang sedikit rumit karena ingin menghasilkan suatu karyawan berkualitas dan juga berkompeten. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Suryanto. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, soal UTS mengenai analisis jabatan melalui video presentasi ini. Pertanyaan yang pertama, apa definisi analisis jabatan? Analisis jabatan ada dua kata, yaitu analisis dan jabatan. Analisis itu artinya adalah kegiatan mengkaji, kegiatan menemukan, kegiatan mengumpulkan informasi, sedangkan jabatan itu menunjukkan kedudukan, menunjukkan tugas, menunjukkan tanggung jawab, dan juga menunjukkan wewenang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah kegiatan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data mengenai suatu jabatan tertentu di suatu organisasi. Pertanyaan kedua, kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan? Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Di antaranya, yang pertama, menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang berbeda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan analisis jabatan ini akan mampu mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, penentu kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan akan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijalankan dengan sangat baik. Yang keempat, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Pada dasarnya, sebuah perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut tentunya menjadi langkah untuk bisa diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis jabatan ini bisa menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan perusahaan. Analisis jabatan juga perlu dilakukan karena berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan pelatihan dan kinerja dari karyawan yang sekarang sedang menjabat. Kemudian perlu diingat bahwa proses analisis jabatan menjadi dasar untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi. Pertanyaan yang ketiga,
Kapan analisis jabatan perlu dilakukan? Analisis jabatan perlu dilakukan pada saat organisasi dibentuk atau didirikan, pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru, dan pada saat jabatan atau pekerjaan berubah secara signifikan sebagai dampak dari teknologi baru, metode baru, prosedur atau sistem baru. Pertanyaan keempat, apa sih manfaat analisis jabatan? Tentunya ada banyak manfaat yang didapatkan ketika perusahaan melakukan analisis jabatan ini. Di antaranya, 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan analisis jabatan. Yang kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan atau pegawai berdasarkan kemampuan dan keterampilannya. Sebagai sarana yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan, dengan adanya analisis jabatan ini, perusahaan akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Hal ini akan berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan pada karyawan tersebut. Yang keempat, penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan di dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai sarana atau saran pembenahan. Tentunya ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Baik, itulah uraian jawaban saya dari soal nomor 2 mengenai analisis jabatan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kawan-kawan dan juga khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Sapura Sibuan, NPM 1805160029, dan saya akan menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok kami. Tepatnya pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan job design atau desain pekerjaan, prinsip-prinsip job design, dan teknik-teknik job design. Saya akan menjawab yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan job design atau desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu rincian yang berisi tentang siapa yang akan melakukan suatu pekerjaan, bagaimana cara melakukannya, dan di mana tempat melakukan pekerjaan tersebut. Atau dengan arti sederhana, desain pekerjaan adalah cara untuk menempatkan seorang karyawan di tempat yang tepat agar dapat memproduksi produk yang efektif dan efisien bagi suatu perusahaan. Yang poin yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip desain pekerjaan atau job design. Dan prinsip-prinsip desain pekerjaan yang pertama yaitu semua tugas yang ada di suatu perusahaan akan terrinci jelas siapa yang akan melaksanakannya dan bagaimana cara melaksanakannya dan di mana tempat pelaksanaannya. Yang kedua yaitu aman atau safe untuk fisik maupun psikologis. Yang ketiga yaitu memaksimalkan teknologi yang ada pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan job certification. Dan poin yang terakhir, teknik-teknik job design. Teknik-teknik job design terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, job rotation, yang kedua job engagement, dan yang ketiga job enrichment. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Kamal, nomor NPM 1805160027, ingin menjawab soal nomor 4 dari kelompok kami. Perencanaan SDM menurut para ahlinya. Contohnya pengertian perencanaan SDM menurut ahlinya, dari salah satunya adalah Andrew E. Sikula 1981/145. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar melaksanakan dan berinteraksi dengan secara organisasi. Manfaat yang didapat dalam merencanakan SDM dengan baik yaitu membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan.
Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Yang keempat, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul. Sekian jawaban dari saya nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Malasari, NPM 1805-160001. Di sini saya akan menjawab jawaban dari soal nomor 5, yaitu soalnya sebutkan definisi dari analisis kebutuhan SDM, faktor-faktor apa saja yang menjadi mempertimbangkannya, dan sebutkan teknik-teknik perkiraan dari analisis kebutuhan SDM. Nah, setelah soal yang saya bahas tadi, setelah ini saya akan menjawab jawaban dari soal nomor 5 tersebut. Jawabannya adalah pengertian analisis kebutuhan SDM menurut Martoyo tahun 1992 menyatakan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang pada saat ini atau sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja sekarang ini bisa diatur kembali dan dapat memenuhi kebutuhan atau tidak kepada perusahaan. Sedangkan menurut Mudiarta Utama tahun 2001 menyatakan bahwa analisis tenaga kerja adalah menghitung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja produksi yang diperoleh, jumlah tenaga kerja yang sesuai untuk menyelesaikan beban produksi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu perubahan lingkungan eksternal dan perubahan lingkungan internal. Perubahan lingkungan eksternal mencakup tentang kondisi perekonomian makro, hukum, politik, sosial, teknologi, ilmu pengetahuan, dan pesaing usaha. Sedangkan perubahan lingkungan internal mencakup tentang perubahan kondisi perusahaan dan perubahan karyawan. Teknik-teknik kebutuhan SDM yaitu ada dua. Yang pertama ada pendekatan jangka panjang dan yang kedua ada pendekatan jangka pendek. Itulah jawaban nomor 5 dari saya.